Tumbuhan nilai investasi produk organik di dunia diprediksi akan terus meningkat mencapai nilai 327.600 US dollar pada tahun 2022, yang sebelumnya hanya mencapai 115.000 pada tahun 2015, atau akan mengalami peningkatan compounding annual growth rate yang sangat tinggi dan fantastis sebesar 16,4%. Dan kami percaya Kabupaten Fakfak tidak boleh melewati potensi ini. Pertanian terintegrasi dan presisi perintis sebagai upaya inisiasi ekosistem kewirausahaan sosial di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Perkenankan kami, Buzzer Beater, untuk hadir membawa solusi bagi pengembangan nilai CSR PT Pupuk Kalimantan Timur. Next. Kami akan mengawali analisis dari problem identification, bagaimana kami menilai gap, menetapkan tujuan dan wisdom dalam melihat berbagai perspektif dari berbagai pemangku kepentingan. Lalu bagian analisis berdasarkan CSR framework terbaru yang sudah kami modifikasi juga. Kemudian kami akan menciptakan CSR initiative atau rekomendasi dari kelompok kami, lalu kami akan menilai seberapa visible solusi dari kami. Next. Latar belakang kasus, di mana PT Pupuk Kalimantan Timur berencana melakukan pembangunan pabrik urea di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sebagai bagian dari salah satu proyek strategis nasional. Apa aja challenge yang akan dihadapi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur? Apakah current solution itu fit the market needs? Berikut penjelasannya. Ada 3 key questions yang kami tetapkan sebagai pertanyaan penelitian kami dalam menganalisis kasus. Yang pertama, apakah perintis atau program pertanian terintegrasi dan presisi mampu memberikan CSR corporate value terhadap pupuk Kalimantan Timur? Dan jika iya, seberapa banyak? Lalu, seberapa jauh perintis berkaitan dengan proses bisnis, terintegrasi dengan proses bisnis, dan output dari pupuk Kalimantan Timur? Dan yang terakhir adalah seberapa mampu perintis untuk diimplementasikan di Kabupaten Fakfak, dan resiko apa saja yang mungkin dihadapi dalam implementasi. Berikut adalah struktur penjelasan dan analisis dari kelompok kami. Ada beberapa pihak internal, ada 5 tadi, di mana 3 yang pertama itu terdiri dari pemegang saham, kemudian BOD dan BOC, dan yang terakhir adalah direksi dan manajer. Pemegang saham itu memiliki kepentingan dalam program CSR, di mana mereka percaya bahwa perusahaan yang melakukan CSR, perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang tinggi, itu mampu menghasilkan abnormal return positif. Selain itu, beberapa penelitian empiris juga mengklaim bahwa ESG adalah resilience factor dari suatu harga saham. Kemudian BOD dan BOC memiliki kepentingan dalam mengarahkan, dalam governance, dalam tata kelola perusahaan, di mana BOD dan BOC mengarahkan agar program CSR itu konsisten dengan tujuan sosial dan lingkungan strategi bisnis perusahaan. Kemudian direksi dan manajer berperan sebagai eksekutor, di mana manajer marketing sesuai dengan CSR corporate value dalam model yang dijelaskan tadi, memiliki peranan kunci di sini. Manajer marketing dan branding memiliki peran dalam menetapkan objektif key result dari penggunaan CSR menggunakan indikator-indikator terukur dari performa brand perusahaan, seperti brand awareness, brand engagement, purchase intention, dan determinan-determinan lain yang signifikan. Setelah kita mengenal siapa saja pihak internal yang terlibat, berikutnya adalah pihak eksternal. Pihak eksternal yang pertama itu terdiri dari pelanggan. Pelanggan yang kami analisis di sini, customer segment yang kami analisis di sini ada 2, di mana terdiri dari pelanggan si PKT dan pelanggan produk perintis. Sini ada data penting di mana 64% responden itu sebenarnya peduli loh, menganggap pembelian produk ramah lingkungan adalah hal yang penting. Dan terdapat 79% responden yang justru bersedia membayar lebih untuk produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan dari sisi pemerintah, program perintis ini itu sangat align dengan program pemerintah. Karena pemerintah pusat itu melakukan revitalisasi SMK, dan sejalan juga dengan RPJMD Kabupaten Fakfak tahun 2021 dan sampai dengan 2026, di mana terdapat gerakan membangun kampung bercahaya, di mana fokus
fokus dari pembangunan di Kabupaten Fakfak itu adalah berasal dari kampung, dan prioritas pembangunan adalah membangun sekolah kejuruan. Jadi perintis dengan sekolah yang dibangunnya nanti dengan SMK agroteknologi dan agrobisnis mampu sejalan dengan program-program pemerintah dan aturan pemerintah. Perintis menawarkan sistem precision farming yang bertujuan untuk membuat konsep pertanian terintegrasi yang disokong oleh social entrepreneurship, di mana dalam 2 hektar lahan dari perintis itu mengkombinasikan peternakan, pertanian, dan perkebunan, waste management, dan juga sistem irigasi air, di mana visi kedepannya nanti dalam jangka panjang perintis mampu mencapai zero waste farming. Perintis disokong oleh sistem irigasi air yang mampu mengaliri seluruh area perkebunan sehingga tanah tetap subur dengan kadar air yang baik. Sumber air berasal dari tampungan air hujan atau sumber lainnya, di mana air ini akan digunakan untuk mengisi kolam tambak ikan dan juga membuat sistem sirkulasi air yang dapat digunakan terus-menerus. Sebagai usaha untuk melakukan pertanian berkelanjutan dan juga menjamin kualitas hasil kebun, perintis akan menggunakan pupuk organik yang berasal dari olahan kotoran hewan ternak, yaitu berupa babi, sapi, ikan nila, dan juga ayam, dan mencampurkannya dengan pupuk produk dari PKT, yaitu pupuk urea dan juga NPK. Dalam jangka panjang, perintis akan mendorong penggunaan pupuk hayati PKT yang berupa seperti EcoVert, Biotara, dan juga Biodex sebagai upaya mendorong penggunaan eco-friendly product dan usaha untuk mengurangi ketergantungan PKT akan pupuk urea dan juga NPK. Kami memanfaatkan 4 manfaat IoT untuk meningkatkan produktivitas perintis. Yang pertama, soil management, yaitu kami menggunakan teknologi IoT untuk menganalisis kondisi tanah seperti temperatur, kelembapan, dan juga nutrisi di dalam tanah. Dan juga untuk menentukan apakah pupuk yang digunakan sudah efisien dan merupakan pupuk yang tepat melalui resource management IoT. Kemudian kami juga menggunakannya untuk risk mitigation dengan bantuan IoT, di mana di sini ada akses informasi cuaca real time, peringatan dini, dan juga prediksi cuaca yang lebih akurat. Kemudian ada livestock management, di mana di sini IoT-nya difokuskan ke livestock, yaitu peternakan, seperti sapi, babi, dan ayam, dan juga ikan, untuk monitoring produktivitas mereka, serta tingkat kesehatan hewan-hewan ternak dan ikan. Sebagai basis utama dari pertanian presisi, kami meluncurkan aplikasi yaitu AgroPlus, di mana di sini kami bisa memantau dari seluruh IoT yang kami gunakan di peternakan, pertanian, perkebunan, maupun di tambak ikan untuk monitoring produktivitas mereka serta menentukan apakah kedepannya ada langkah-langkah yang harus kami lakukan. Di dalam aplikasi ini terdapat angka-angka dan juga data-data yang kami gunakan untuk menentukan apakah kualitas produk yang sedang kami kembangkan sesuai dengan standar produk yang akan kami pasarkan. Selanjutnya, dalam fase pengembangan perintis membutuhkan modal awal sebesar 5,5 miliar, yang terdiri dari 75% initial outlay dan 25% sisanya merupakan networking capital. Selanjutnya, dalam program perintis ini, kami memproyeksikan akan mengelola sebesar 4.500 hewan, yang terdiri dari sapi, babi, ayam, dan ikan. Sedangkan dari sisi komoditas pertaniannya, kami memproyeksikan akan mengelola 3.800 kg komoditas. Nah, dalam perhitungan financial feasibility study, kami mengambil estimasi dalam perhitungan kelayakan finansial, kami mencoba mengestimasi cost of capital sebesar 12%, net profit margin sebesar 20,12%, sehingga mampu menghasilkan discounted payback period sebesar 5,56 tahun. Penjualan produk hewan menjadi fokus utama pada 3-4 tahun awal dari program perintis, dan diestimasikan pada tahun awal penjualan berada di angka 50-85% dari kapasitas produksi. Pada tahun kelima, perintis akan menambah fokus kepada komoditas cengkeh, di mana komoditas tersebut telah mencapai masa panen. Untuk mendukung sustainabilitas dari program perintis, maka PKT dapat memiliki alternatif pembangunan SMK agribisnis dan agroteknologi sebagai salah satu sumber input
resource sumber daya manusia pada value chain dari PKT. Tujuan program ini adalah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan sosial dan keberlangsungan program perintis. Kemudian, program ini juga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang agribisnis, agroteknologi, dan perikanan, serta meminimalkan gap antara kompetensi dan pengetahuan pada masyarakat Papua dengan ekspektasi industri. Kami mencoba melakukan perhitungan. Estimasi total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Papua Barat, dengan mengambil asumsi bahwa menggunakan standar harga pada tahun 2022 yang berlaku di Kota Jayapura, serta tipe properti yang seperti residensial pada lantai 1, maka kami mencoba merumuskan layout berupa 3 ruang kelas, 2 laboratorium, 1 ruang pasca panen, 1 ruang instruktur, dan toilet dengan total investasi sebesar 4,5 miliar. Dan terakhir, kelompok kami percaya ketika pengolahan tanah dimulai, seni lainnya mengikuti. Oleh karena itu, para petani adalah pendiri peradaban manusia. Terima kasih, kami Buzzer Beater.